Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risala wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihi al-ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Wa thaniya i'lam anna ahsanal kalam kalam Allah subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min syarril umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia maupun nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam hendaklah kita selalu mengucapkannya kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Kita masih membahas berkaitan dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu ketika beliau mengatakan ilam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa 'adhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa 'adhamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watun ghairihi ma'ahu wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahwasanya kita masih membahas perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukimu kepada ketaatan untuknya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah adalah merupakan millah Ibrahim. An ta'budallaha wahda, yaitu apa? Engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan amal-amalmu kepadanya. Ad-din itu amal. Ad-din itu amal yang kita lakukan atau agama tentunya ya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas, begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan semua manusia dengan hal ini, yaitu apa? Dengan mentauhidkannya, yaitu dengan hanifiyah ini, agama yang lurus ini. Wa khalaqahum laha, dan tujuan penciptaan yang mereka, Allah menciptakan mereka yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kemudian Syekh mengatakan wa ma'na ya'budun, yaitu yuwahhidun, dan makna ya'budun yuwahhidun, ya, yuwahhidun wa 'azhamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan seagung-agung sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengannya adalah tauhid kepadanya. Wa 'azhamu ma naha wa huwa ifradullah bil ibadah, dan yang dimaksud dengan tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk, dan seagung-agung perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang daripadanya adalah kesyirikan kepadanya. Ya, wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kalian hanya untuk Allah saja dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita sudah bahas bahwa sesungguhnya kita bagi pembahasan kita ini menjadi 5 pembahasan.
Dan 5 pembahasan di sini ya, kita masuk pada poin yang kelima. Bahwasanya poin yang kelima, qad yatabadaru soal wa huwa idh arafna anna at-tauhid yashmulu anwa'a thalatha fahuna ذكر المصنف رحمه الله تعالى إفراد الله بالعبادة فلما لم يذكر إلا التوحيد الألوهية ya وكذا في الشرك. Kata Syekh, yaitu Syekh Mansur bin Muhammad As-Suq'ud, beliau mengatakan, kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan, yakni apabila kita telah mengetahui sesungguhnya tauhid itu dia meliputi 3 jenis tauhid. Jenis tauhid itu apa? 3 jenis tauhid yang kita sudah bahas. Yang pertama apa? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga al-asma was sifat. Al-asma was sifat. Maka di sini Syekh cuma menyebutkan ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Berarti berkaitan dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Sebagaimana Syekh mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya wa a'dhamu amara Allah bihi at-tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan seagung-agung perkara ya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengannya adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Maka di sini yang Syekh sebutkan cuma satu. Sedangkan tauhid itu yang dengan jenisnya itu terbagi menjadi 3. Maka falima lam yadhkur illa tauhid al-uluhiyah. Maka di sini pertanyaan yang kadang-kadang dia muncul itu, kenapa Syekh cuma menyebutkan tauhid uluhiyah saja? Begitu juga kesyirikan. Wa kadza fi syirk. Ya, begitu juga di dalam kesyirikan. Syekh cuma menyebutkan satu jenis, yaitu syirik dalam ibadah. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan syirik di dalam rububiyah atau syirik dalam asma was sifat? Ya, begitu juga kenapa Syekh tidak menyebutkan ya tauhid di dalam uluhiyah. Syekh tidak menyebutkan tauhid dalam rububiyah, begitu juga tauhid dalam asma was sifat. Maka Syekh Mansur bin Muhammad As-Suq'ud mengatakan, fal jawab ya, maka wal jawab anna al-musannif rahimahullahu taala ya la yakhfa alaihi anna at-tauhid yashmulu anwa' ats-thalathati, bahwasanya yashmulu anwa' ats-thalathah. Kata beliau, dan jawabannya sesungguhnya al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya, beliau tentunya tidak samar bagi beliau. Artinya jelas bagi beliau sesungguhnya tauhid itu meliputi 3 jenisnya. Dia meliputi 3 jenis. Ya. Wa inna manabbaha ala wahidin, dan beliau di sini hanyalah menyebutkan atau memperingatkan tentang satu saja, berkaitan dengan satu jenis saja. Li'anna al-ikhtilaf qad waqa'a alaihi. Kenapa? Karena kita dapatkan penyelisihan di segala tempat ataupun dari masa ke masa itu cuma terjadi pada apa? Terjadi pada tauhid berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan uluhiyah. Kita dapatkan banyak, iya kan? Orang menyelisihi tauhid itu, kebanyakan yang terjadi adalah tauhid dalam apa? Dalam ibadah. Dan ini kita dapatkan. La siyama fi asrina hadza. Apalagi pada masa kita sekarang. Kesyirikan dengan segala jenisnya itu ya bertebaran. Ya. Kesyirikan dengan segala jenisnya itu bertebaran. Maka ikhwani rahimani Allah wa iyyakum, yaitu apa? Terjadi sikap ya, menyelisihi atau terjadinya penyelisihan itu terhadap tauhid al-uluhiyah. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut."
Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah dan ingkari segala bentuk taghut. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dakwanya para rasul, yaitu mengajak kepada tauhid. Dakwanya para rasul itu mengajak kepada tauhid apa? Al-uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Apa sebab? Karena dari masa ke masa, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam hatta sampai zaman kita sekarang, yang terjadi kesyirikan itu kebanyakan terjadi adalah dalam tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-ubudiyah atau uluhiyah atau ibadah. Ya. Contoh di zaman Nuh alaihi salam, sebagaimana Allah abadikan di dalam surat Nuh. Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan pemimpin-pemimpin dari kaum Nuh itu mereka berkata, "La tadharunna alihatakum." Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. "Wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan jangan kalian tinggalkan yang pertama, wala tadharunna wadda. Siapa? Wad. Wala suwa', dan juga jangan tinggalkan suwa'. Wala yaghutha, jangan tinggalkan yaghutha. Wa ya'uqa wa nasrah, begitu juga ya'uqa dan nasrah. Lihat di sini, sesembahan-sesembahan mereka itu ada 5. Yang pertama adalah siapa? Wad. Yang kedua yaghutha, ya'uqa, wad, suwa, yaghutha, ya'uqa dan nasrah. Lihat sini, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masa di mana pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi sampai zaman kita sekarang. Lihat semua para nabi dari Nuh alaihi salam, maka mereka berdakwah mengajak kepada satu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah kekalkan, abadikan di dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah menceritakan bagaimana Nuh menyeru kepada kaumnya. Ketika Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh pada kaumnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqal, maka Nuh berkata, "Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, beribadah kepada Allah." Lihat Ibnu Abbas mengatakan apa? Setiap firman Allah yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah ayyuhiduni, yaitu apa? Hendaklah mereka mentauhidkanku. Kalau Allah perintahkan wa'budullah, berarti wahiduni, esakan aku. Atau wahidullah, esakan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan rahimani Allah wa yakum, maka di sini Nuh alaihi salam menyeru untuk apa? Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah kepadanya. Ya. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Maka takwa yang pertama dan utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani Allah wa yakum, maka di sini ya terjadi penyelisihan terhadap tauhid, ya, dari masa ke masa itu adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh cuman sebutkan di sini, ya, cuman sebutkan di sini satu apa? Satu jenis tauhid. Kenapa? Karena yang beliau dapatkan pada masanya juga yaitu kesyirikan dalam ibadah. Kesyirikan dalam ibadah. Sebagaimana ya telah ma'ruf, ya, atau telah kita ketahui pada masa Syekh itu berbagai macam kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang sufi maupun orang-orang apa? Ya, tarekat-tarekat ghulat ataupun orang-orang Syiah yang merajalela pada masa beliau.
dengan disembahnya kuburan atau berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di dalam ibadah pada masa beliau. Makanya Syekh ya rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak menulis kitab dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid pada masa itu. Ya, untuk mendakwahkan tauhid pada masa itu. Ya, seperti apa? Kitab beliau tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kemudian Kitabut Tauhid ataupun Al-Usul Ats-Tsalatsah, Qawaidul Arba', Usulus Sittah, ya. Syekh memfokuskan diri beliau dalam ya mendakwakan tauhid. Kenapa? Karena memang terjadi pada saat itu adalah kesyirikan di dalam ya tauhid, yaitu berkaitan dengan apa? Al-uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wakadha fi asrina, dan seperti itu juga pada zaman kita, maka ya kita hendaklah prioritas juga masalah tauhid. Syekh menyebutkan satu jenis tauhid di sini bukan berarti beliau tidak mengetahui jenis tauhid yang lain. Beliau tahu, hanya saja penyebutan di sini satu saja karena memfokuskan dirinya untuk mendakwakan kepada tauhid yang khalis, sebagaimana ya para nabi dan rasul mereka berdakwah kepada tauhid yang khalis, yaitu beribadah kepada Allah saja. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Maka sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah dan ingkari segala bentuk taghut. Taghut itu apa? Maka taghut itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, fa da'watul anbiya'i wa da'watur rusuli ya ghalibuha, maka dakwanya para nabi dan dakwanya para rasul ya kebanyakan dakwah mereka yaduru ala tauhidil uluhiyah, dia berputar atau berkutit itu dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena memang kesyirikan yang terjadi dari zaman ke zaman itu adalah di dalam tauhid al-uluhiyah. Dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya. Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fakatsirun minan nas, maka kebanyakan dari manusia, hatta kuffar, sampai orang-orang kafir Quraisy ya, yu'minuna bihi wa yusaddiquna bihi, mereka beriman dengan tauhid rububiyah tersebut ya, dan mereka membenarkan tauhid rububiyah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zukhruf ayat yang ke-87. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Mereka apabila engkau bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, maka pasti mereka akan katakan yang menciptakan mereka adalah Allah tabaraka wa taala. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai dengan 85. Allah berfirman bahwasanya qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah, bahwasanya katakan kepunyaan siapakah bumi dan siapa yang ada di atasnya. Maka mereka katakan apa? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, maka mereka akan katakan adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir Quraisy mengakui semuanya. Orang kafir Quraisy mengakui bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah apa? Esa di dalam rububiyahnya. Allah esa di dalam apa? Rububiyahnya. Ya, esa dalam rububiyahnya. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, innamal iskalu wal khalal waqa'a fi tauhidil uluhiyah, fanabbaha Syekh ya rahimahullahu taala ala dzalika, bahwasanya kita dapatkan ya permasalahan ataupun al khalal, berbagai macam kerusakan itu cuma terjadi di dalam apa? Waqa'a fi tauhidil uluhiyah, terjadi di dalam masalah tauhid uluhiyah. Masalah tauhid al-uluhiyah. Ya. Ini kebanyakan terjadi, kebanyakannya ghalibuha kata Syekh Mansur bin Muhammad As-Suqawi, yaitu apa? Kebanyakan daripadanya terjadi di dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Ya, fanabbaha Syekh
rahimahullah. Makanya Syekh memperingatkan ala dzalika terhadap permasalahan tauhid al-uluhiyah ini. Wa hadza min babi dzikri ba'di afradil am. Bahwasanya dan ini ya dari bab apa? Penyebutan sebagian apa? Definisi-definisi yang umum. Ya, atau jenis-jenis yang umum, ya. Wa illa fa tauhid yashmulu tauhid al-uluhiyah. Ya, dan kalau tidak maka tauhid itu meliputi tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma was sifat. Begitu juga ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, tentunya di sini juga ya kita dapatkan penyelisihan juga terjadi di dalam tauhid al-asma was sifat. Al-asma was sifat. Makanya para ulama juga membantah hal tersebut, ya. Membantah hal tersebut. Tapi ini kita dapatkan sedikit sekali. Tapi kebanyakan yang terjadi itu dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Kita dapatkan ya bahwasanya tidak diragukan ya bahwa sesungguhnya kesyirikan juga kadang terjadi dalam tauhid al-asma was sifat, tauhid ar-rububiyah. Tapi kebanyakan yang terjadi penyelisihan manusia itu adalah dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Dari zaman ke zaman tentunya. Dari zaman ke zaman. Makanya Syekh memperingatkan kita berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah saja. Makanya beliau mengatakan apa? Bahwasanya wa'adhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu. Ya, wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan seagung-agung perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadanya adalah tauhid, ya, dan dia adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Bukan berarti Syekh ya tidak mengetahui berkaitan dengan tauhid rububiyah maupun al-asma was sifat. Tapi beliau menyebutkan satu di sini saja karena kesyirikan yang terjadi pada masa beliau adalah dalam tauhid al-uluhiyah. Dan begitu juga di setiap zaman. Wallahu taala alam. Ringkasan daripada pembahasan kita yaitu khulasatul kalam berkaitan dengan perkataan Syekh i'lam arsyadakallah annal hanifiyata millata Ibrahim ya an ta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha, ya, kama qala ta'ala, ya, ila akhiril kalam. Ya, ini ringkasan daripada pembahasan kita berkaitan dengan perkataan Syekh ini, yaitu apa? Yaitu khulasatul kalam annal hanifiyata hiya an ta'budallaha mukhlishan lahu wa muwahhidan, ya, wala taqa fi syai'in minasyirk, ya, bahwasanya Syekh mengatakan sesungguhnya Hanifiyah, ringkasan daripada ucapan kita daripada pembahasan Hanifiyah ini, ya, ringkasan daripada ucapan Syekh rahimahullah atau pembahasan kita ini, maksud daripada Hanifiyah itu apa? Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjadi orang yang ikhlas, dan apa? Muwahhidan, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wala taqa, dan jangan sekali-kali kamu berada fi syai'in minasyirki, pada sesuatu pun daripada kesyirikan. Ya, pada sesuatu pun daripada kesyirikan dengan segala bentuk jenisnya. Apakah itu dia syirik besar ataupun syirik kecil? Ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hal hunaka ba'sun ya ikhwan? Tafadhal, silakan. Kesimpulannya, maksud daripada Hanifiyah adalah apa? Engkau beribadah kepada Allah saja. Dengan menjadi orang-orang yang ikhlas, artinya betul-betul memurnikan ibadah kepada Allah. Muwahhidan artinya yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, ya. Dan jangan sekali-kali engkau berada pada sesuatu pun daripada kesyirikan kepada Allah. Apakah itu syirik besar ataupun syirik kecil? Syirik dalam makna umum ataupun syirik dalam makna khusus. Syirik dalam makna umum yaitu apa? Meliputi 3 jenis syirik.
yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah ataupun al-asma was sifat. Syirik dalam makna khusus yaitu apa? Yaitu jangan sekali-kali menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala diibadahi sebagaimana diibadahi Allah tabaraka wa taala. Maka jangan sekali-kali kita terjerumus ke dalam kesyirikan ini. Ya, seperti itu. Ini kesimpulan daripada pembahasan kita berkaitan dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Ila akhiril kalam. Ada pertanyaan yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Bismillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita masuk pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fa idza qila laka mal usuluts thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Apabila jika ditanyakan kepadamu, apa itu usuluts tsalatsa? Apa itu usuluts tsalatsa? Yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya. Yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya. Maka katakan kepada orang tersebut, maksud daripada usuluts tsalatsa adalah ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, wa dinahu agamanya, wa nabiyahu dan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekh mengatakan pada muqaddimah yang pertama bahwasanya ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu. Bahwasanya ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah ilmu. Yang dimaksud ilmu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya alaihi salatu wassalam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka inilah yang dimaksud dengan al-usul ats-tsalatsa, yaitu apa? Seorang hamba mengenal Rabbnya dan mengenal nabinya alaihi salatu wassalam serta mengenal agamanya. Ya. Dan pembahasan kita berkaitan dengan ini, ya, ala hadhil jumlah fi mas'alataini. Kita bagi menjadi 2 permasalahan. Kita bagi menjadi apa? 2 permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, qauluhu al-usuluts tsalatsa. Perkataan daripada Syekh, maksud daripada usuluts tsalatsa. Apa itu usuluts tsalatsa? Maka ikhwan, sabaqa bayanu ma'na al-usul. Telah terdahulu, setelah kita sebutkan, ya, telah terdahulu penjelasan berkaitan dengan makna daripada al-usul. Al-usul itu apa? Afwan, ya. Al-usul al-usul itu wa annal aslah. Ya, huwa maksud daripada al-aslah. Usul kalau kita sebutkan jamak daripada aslun. Jamak min aslin. Ya, ala wazni fa'lin. Dia berada pada wazan fa'lin. Yang jamaknya adalah fu'ul. Jamaknya adalah fu'ul. Ya. Aslin, maksud daripada asal, ya, bisa kita maknakan dalam bahasa Indonesia yaitu landasan atau asas. Landasan atau asas. Ya. Atau sesuatu yang mendasar. Sesuatu yang mendasar. Itu makna aslun atau akar. Kalau pohon akarnya. Kalau pohon apa? Disebut aslus syajari, berarti akar pohon. Kalau kita bilang aslus syajari berarti akar pohon. Iya? Akar pohon. Iya? Kalau kita bilang aslul jidar berarti pondasi daripada dinding. Pondasi daripada dinding. Maka makna daripada al-aslu, ya,
Al-aslu, ya, maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang dibangun di atasnya selain daripadanya, selain daripada dia. Makanya pohon tumbuh tentunya ada akarnya, iya kan? Ada rumah pasti ada pondasi. Kalau tidak ada pondasi, maka yang terjadi apa? Kokoh apa enggak? Enggak. Begitu juga beragamanya seseorang. Kalau seseorang tidak membangunnya di atas landasan yang kokoh, maka yang terjadi adalah apa? Bangunan tersebut, agama tersebut akan rapuh. Agama tersebut akan rapuh. Makanya 3 pondasi pokok ini harus diketahui oleh seorang hamba. Dan Syekh mengatakan wajib, sebagaimana beliau mengatakan, yaitu fa idza qila laka mal usuluts tsalatsah. Apabila ditanyakan kepadamu apa itu usulul thalathah, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang mana perkara ini wajib diketahui oleh seseorang. Ya? Silakan minum dulu. Ana haus. Maka ini di ikhwan, alhamdulillah, ini wajib diketahui oleh setiap kita. Oleh setiap kita. Ikhwan fillah rahimani Allah wa yakum. Maka Syekh menjelaskan yang dimaksud dengan pada annal asla huwa ma yubna alaihi ghairuh. Yang dimaksud dengan asal atau pokok atau asas, ya, atau dasar, maka dia merupakan sesuatu yang dibangun di atasnya selain daripada dia. Dibangun di atasnya selain daripada dia. Ya, waqad yakunu hasiyan, ya, waqad yakunu hisiyan, waqad yakunu ma'nawiyan. Kadang-kadang sesuatu yang dibangun di atasnya ini dia adalah sesuatu yang hisian. Hisian itu sesuatu yang bisa dirasakan secara langsung. Yang dimaksud hisian itu sesuatu yang bisa dirasakan secara langsung dengan panca indera kita. Dengan apa? Panca indera kita. Contoh seperti apa? Sesuatu yang hisian, yang bisa kita rasakan secara langsung, atau bisa kita lihat secara langsung. Seperti apa? Pondasi. Iya kan? Pondasi, ya, sesuatu yang dibangun di atasnya. Atau akar pohon. Apalagi selain daripada itu? Ya, ini tentunya kadang-kadang dia itu yang dimaksud dengan al-aslu itu sesuatu yang dibangun di atasnya selain daripadanya itu kadang-kadang dia hisian, ya, wa qad yakunu hisian, yaitu yang bisa dirasakan secara langsung dengan panca indera kita, dan kadang-kadang dia itu ma'nawiyan, secara makna. Wal usulu huna usulu ma'nawiyah. Dan yang dimaksud al-usulul tsalatsa di sini, ya, adalah usul secara ma'nawiyah, walaysa hissiyah, dan bukanlah hissiyah. Jadi kalau ada orang bertanya usulul tsalatsa itu hissiyah atau ma'nawiyah, kita katakan apa? Ma'nawiyah. Kenapa? Karena tidak bisa kita lihat secara langsung. Dia usulul tsalatsa di sini adalah ma'nawiyah. Ya, ma'nawiyah itu maknanya saja. Makna, dari segi makna. Ya. Apa itu makna? Antum cari dalam kamus bahasa Indonesia. Ya. Makna, arti. Makna, arti, ya. Seperti itu. Syekh mengatakan, saya pegang aja, ya. Saya pegang. Syekh mengatakan, wal muallif rahimahullah ata bil usul thalathati ala tariqati su'ali wal jawabi, ala tariqati su'ali wal jawabi, lianna dhalika ad'a lil fahmi. Kenapa Syekh di sini mendatangkan atau menjelaskan usul thalatha dengan cara tanya jawab? Dengan cara apa? Tanya jawab. Ya, fa idza qila laka mal usulul tsalatsa, apabila dikatakan atau ditanyakan kepadamu apa itu usulul tsalatsa,
maka allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Faqul, maka katakan kepadanya, ma'rifatul abdi rabbahu wa nabiyahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh membuat sebuah tanya jawab. Syekh menjelaskan dalam bentuk tanya jawab. Kenapa? Apa alasannya? Ini sudah saya jawab. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Ini sudah saya jelaskan kepada antum sebelumnya. Tapi tentunya di sini kita mengulanginya lagi. Yaitu apa? Yaitu li'anna dzalika ad'al lil fahmi. Kenapa? Karena itu sangat apa namanya? Ad'al lil fahmi. Ad'al lil fahmi itu maksudnya sangat berkesan bagi pemahaman untuk orang, sangat memudahkan seseorang untuk memahaminya atau berkesan dalam memahaminya. Sangat memudahkan seseorang untuk memahaminya. Ad'al lil fahmi. Ya? Sangat memudahkan untuk difahami atau memudahkan seseorang untuk memahaminya. Ya? Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, wa abqalil hifdhi, dan sangat berkesan bagi hafalan untuk dihafal oleh seseorang atau dia kekal bagi untuk dihafal. Ya? Dalam bentuk tanya jawab ini mudah untuk dihafal seseorang. Ya kan? Makanya dalam dakwah itu kadang-kadang antum lihat di dalam Al-Qur'an, kadang-kadang dalam bentuk apa? Tanya jawab. Alaysa kadzalik? Contoh, Allah firmankan tadi, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, ya kan, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka katakan apa? Katakan apa? Dalam bentuk tanya jawab. Dan kadang Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Sebagai sebuah contoh, Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah terhadap hamba-hambanya? Dalam bentuk tanya jawab. Dalam bentuk apa? Tanya jawab. Kenapa? Karena ini sangat berkesan dan sangat memudahkan seseorang untuk memahaminya dan memudahkan seseorang untuk menghafalnya. Ya, maka Syekh melakukan hal ini tentunya ada dasarnya. Karena melihat bagaimana cara dakwah Nabi SAW atau cara mengajar Nabi SAW kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Begitu juga tentunya, ya, seharusnya kita ketika berdakwah kadang-kadang kita bentuk dalam tanya jawab. Ini sangat berkesan bagi seseorang. Ya, dalam kadang-kadang hendaklah apa? Kita menanyakan kepada seseorang. Kita bertanya kepada seseorang. Ana ada lihat sebuah video, seorang syekh bertanya kepada pelajar Indonesia yang belajar di Yaman. Ketika itu si pelajar ini sedang datang ke kuburan, bertawassul meminta kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Antum mungkin sudah lihat videonya. Saya tidak mau sebutkan siapa syekhnya. Ya, ala kulli hal banyak para ulama mentahdzir beliau. Tapi saya tidak sebutkan namanya. Saya cuma mau mengambil ibrah dari sini. Syekh bertanya kepada siapa? Kepada pelajar Indonesia tersebut. Kenapa engkau datang baca Quran sini dan minta kepada orang yang dia dalam kubur ini? Apa jawab dia? Jawab dia, karena guru-guru saya mengajarkan seperti ini. Lalu Syekh bertanya, tahukah kamu enggak bahwasanya dalam Al-Quran ini dilarang? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Maka Syekh menjelaskan kepada dia, lihat sini, ini dalam bentuk tanya jawab. Dan memang seharusnya ketika kita berdakwah juga kadang-kadang kita harus bertanya kepada orang. Kenapa? Karena itu kadang-kadang membuka atau mencairkan suasana, dan kadang-kadang membuat orang itu mudah untuk memahaminya. Ya, seperti ini. Wallahu taala alam. Wa abqalil hifdhi, dia akan kekal untuk hafalan seseorang atau mudah dihafal dan diingat oleh seseorang. Kekal. Akan selalu diingat oleh seseorang. Ya. Abqalil hifdhi, dia sangat kekal di hafalan seseorang atau
mudah dihafal oleh seseorang sampai kapanpun. Tinggal berapa menit? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Kita lanjutkan ba'da Isya? Iya, lanjutkan ba'da Isya sebentar saja. Ba'da Isya kita lanjutkan ya. Sekarang saya lanjutkan sedikit ya. Dan perkara ini akan menjadikan seseorang penuntut ilmu itu semangat. Seorang penuntut ilmu itu dia akan semangat, ya. Dia akan semangat. Begitu juga orang yang mendengar. Orang yang mendengar akan apa? Bersemangat dalam menjawabnya. Ya kan? Bersemangat untuk apa? Dalam menjawabnya. Coba antum mengajar di sekolah, antum buat dalam sebuah pertanyaan, maka orang akan bersemangat dan berusaha untuk mencari tahu. Untuk apa? Menjawab daripada pertanyaan tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, begitu juga ya, sangat memudahkan, ya, sangat memudahkan untuk apa? Untuk seseorang memudahkan seseorang dalam ya mengetahuinya. Memudahkan seseorang dalam mengetahuinya. Kenapa? Karena lil hasri, dalam bentuk membatasi al-ma'lumah. Li hasril ma'lumah. Ya, untuk mengetahui apa? Sesuatu yang diketahui ya, atau dicari. Jadi kalau dibatasi seperti ini ya, al-usulu tsalatsa, mudah kan orang untuk mencarinya. Tapi kalau pertanyaannya banyak, maka yang terjadi apa? Terjadi apa? Sulit orang akan memahaminya, sulit orang akan mengetahuinya. Kenapa? Karena pertanyaannya banyak. Maka kalau pertanyaannya dibatasi, maka mudah sekali orang untuk apa? Mengetahuinya. Ya, seperti ini. Ini sebagai bentuk apa? Memudahkan, membatasi apa? Dalam membatasi apa? Sesuatu yang informasi ataupun berita tersebut, ya. Dan ini termasuk apa? Dia merupakan apa? Dasar-dasar ya yang sangat diketahui daripada metode-metode yang sangat diketahui daripada metode-metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini ya salah satunya adalah dalam bentuk apa? Bertanya, ya. Buat tanya jawab. Ini metode pembelajaran. Dan tentunya juga membatasi sesuatu yang ditanya. Ya, ini metode pembelajaran, ya. Dan ini kita dapatkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an, ya. Wallahu taala alam. Begitu juga di dalam hadis. Sebagaimana Nabi bertanya kan kepada siapa? Kepada Muadz bin Jabal. Tahukah kamu apa itu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi membatasinya. Ya, dan Nabi buat dalam bentuk tanya jawab. Kenapa? Karena ini sangat berkesan dan memudahkan orang untuk mengetahuinya. Wallahu taala alam. Karena sudah waktu Isya, kita akan lanjutkan ba'da Isya dengan tanya jawab. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.